Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun alladhi yatuhuru minan najasati thalathun. Jamaah majlis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita insyaallah akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan najis, termasuk diantaranya yaitu apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, alladzi yatuhuru minan najasati thalathun. Alladzi yatuhuru yaitu sesuatu yang menjadi suci. Yathuru itu artinya menjadi suci. Kalau yutohiru itu mensucikan, atau yutoharu itu disucikan. Jadi sesuatu yang menjadi suci minan najasati, dari macam-macam najis. Maksudnya adalah najis itu menjadi suci bukan karena disucikan. Sampai sini dipahami dulu, Bu. Sesuatu yang najis menjadi suci bukan karena disucikan, yaitu ada 3. Kalau disucikan kan kayak ibu misalkan baju terkena najis, bagaimana cara mensucikannya? Dicuci, dibersihkan pakai air, kemudian kembali lagi baju yang tadi mutan najis, terkena najis itu menjadi suci karena tadi ada proses mensucikannya. Akan tetapi ini sesuatu ini menjadi suci bukan karena disucikan. Ada berapa, Bu? Salatun, yaitu ada 3. Yang pertama, al-khamru, yaitu khamar. Idza takhallalat binafsiha, apabila itu khamar berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Beberapa hari yang lalu kita membahas najis itu ada berapa macam. Dulu kita pernah bahas najis itu ada berapa macam. Lihat lagi catatannya dah. Kagak apa-apa, Bu. Namanya manusia, lupa. Kalau sama duit belanjaan ibu-ibu kagak lupa. Najis ada berapa, Bu? Ada 7. Khamar termasuk nggak? Khamar termasuk nggak di situ, di najis yang 7? Ada di nomor berapa, Bu? Khamar ada di nomor berapa? Ibu nyatet kan nih, najis ada 7. Nah, yang belum catat coba ada catat aja. Najis ada 7. 1. Yang keluar dari kemaluan, depan atau belakang, selain air mani. Khamar kelima. Ini yang belum catat, ayo catat. 1. Yang keluar, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau belakang selain air mani, baik dari manusia ataupun hewan. Itu nomor 1. Ayo, yang belum catat. Yang 2, apa, Bu? Muntahan, baik dari manusia atau hewan. 3, darah segar atau darah busuk. Darah segar warnanya apa? Busuk hitam. Nanah tuh, nanah warnanya apa?
putih, kuning, hijau ya. Nah, itu disebut darah busuk, baik dari manusia ataupun hewan, kecuali darah hati atau limpa. Ya. Limpa atau darah hati dari hewan yang halal disembelih itu enggak termasuk. 4. Bangkai. 5. Cairan yang memabukkan, khamar. Nah, khamar masuk najis tuh, khamar ya. Cairan yang memabukkan itu najis. Khamar, maka kalau terkena kita punya pakaian, pakaian kita jadi mutanajis. Pakaian yang terkena najis harus dibersihkan. Bagaimana kalau orang udah terlanjur minum khamar, cara ngebersihnya udah ada di dalam. Mandi, tobat, janji kagak ngulangin minum khamar lagi. Begitu caranya. Hanya dibersihinnya gimana ya? Yang keenam, anjing dan keturunannya. Yang ketujuh, babi dan keturunannya itu. Maka khamar termasuk najis. Khamar termasuk najis. Apa itu khamar? Khamar adalah cairan yang memabukkan. Jadi khamar itu adalah satu istilah dari Islam, dalam agama Islam. Istilah dalam agama Islam yang digunakan untuk cairan yang bisa bersifat candu atau memabukkan. Itu khamar. Asalnya dari mana? Biasanya nih khamar itu berasal dari perasan anggur. Perasan anggur yang kemudian menjadi hasil fermentasi, didiamkan. Biasanya ada yang sampai bertahun-tahun sehingga itu menjadi memabukkan. Atau biasa dari, kalau di zaman jahiliyah ada perasan dari kurma, madu. Intinya adalah cairan yang memabukkan. Kata Nabi, kullu syarabin askara fahuwa khamrun. Setiap cairan minuman yang dapat memabukkan, maka itu disebut khamar. Ya, sampai sini paham? Maka khamar najis nggak? Najis. Khamar bisa menjadi suci apabila itu khamar idza takhallalat binafsiha, berubah menjadi khol. Berubah menjadi khol. Apa itu khol? Khol itu cuka. Berubah itu khamar menjadi cuka dengan sendirinya binafsiha. Bukan karena dengan obat, bukan karena dengan sesuatu. Jadi begini Bu, cuka itu awalannya dari khamar yang didiamkan berhari-hari. Biasanya kalau sampai 3 hari itu masih khamar bentukannya. Perasan anggur yang didiamkan menjadi khamar. Khamar yang didiamkan menjadi cuka. Biasa ada dijemur atau dipendam berhari-hari. Kenapa khamar ini disebut najis? Karena tadi memabukkan. Sebab daripada khamar itu menjadi sesuatu yang najis karena memabukkan. Maka ketika khamar itu menjadi cuka, cuka tidak memabukkan, hilang penyebab kenajisan daripada khamar, maka cuka itu suci. Jelas nih? Yang manggut-manggut aja. Perasan anggur, fermentasi, kemudian didiamkan berhari-hari, ada yang sampai bertahun-tahun, itu dia menjadi khamar. Didiamkan lagi, dijemur, ada yang dijemur, dipanaskan, itu bisa menjadi cuka dan hilang sifat memabukkannya, sifat candunya itu. Cuka rasanya apa Bu? Nah, iya. Tahu aja ibu-ibu ya. Jadi khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dengan proses alami, biasanya terkena sinar matahari, dipanaskan, kemudian berubah menjadi cuka tanpa kemasukan sesuatu. Jadi ini ada wadah. Bu, khamar tadi najis nggak?
Khamar tadi najis. Misalkan sesuatu batu masuk ke dalam khamar. Nih, batu masuk ke dalam khamar itu tadi. Dipanaskan menjadi cuka. Cukanya najis apa suci? Eng. Suci. Ada yang bilang najis nggak? Khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya proses alami terkena sinar matahari tanpa obat, tanpa sesuatu, maka khamar menjadi cuka. Cuka itu suci. Jelas? Nah, kalau khamar ada di wadah, khamar najis, kemasukan sesuatu, masuk batu nih, dipanaskan terkena sinar matahari, khamarnya berubah menjadi cuka. Jelas? Khamarnya berubah menjadi cuka. Cukanya najis apa suci? Ada big tadi. Cukanya najis apa suci gitu? Tuh, nih, tapi kan ada batu bedanya tuh. Yang ini bilang ini kan tapi ada batu katanya. Coba ini saya ulangi lagi ya. Pak, ya belajar Bu namanya. Perasan anggur difermentasi berubah menjadi khamar. Khamar najis gak? Nah, bisa menjadi suci tatkala khamar tersebut dibiarkan terkena sinar matahari, kemudian berubah menjadi cuka. Cuka najis apa suci? Suci. Ingat, berubahnya dengan proses alami tanpa kemasukan obat, tanpa sesuatu. Kemudian ada lagi ini khamar kemasukan batu atau kemasukan sesuatu apapun lah gitu. Kena sinar matahari, khamar tersebut tetap berubah menjadi cuka. Khamar tersebut tetap berubah menjadi cuka. Tapi cukanya ini jadi najis apa suci? Nah, batunya suci nggak katanya? Batunya suci. Suci. Tadi yang bilang najis? Najis. Cukanya menjadi najis. Kenapa? Lihat tuh, gini. Emang batunya suci, tapi batunya terkena khamar. Khamar apa? Najis. Maka batunya jadi najis. Sesuatu apapun yang terkena najis maka menjadi najis. Batu masuk ke situ, ya kan? Batu masuk ke dalam khamar. Khamarnya jadi cuka. Cuka memang suci, tapi karena masih ada batunya itu najis, maka cukanya menjadi pintar. Gitu Bu, paham? Lalu bagaimana Bu wadah, botol, tempat naruh khamar itu? Tadi kan terkena khamar maka menjadi najis. Wadahnya najis apa enggak? Itu kita megangnya bagaimana? Maka sesuatu yang dimaafkan, wadah, tempat menaruh khamar. Kenapa? Karena sesuatu yang cair itu perlu wadah. Khamar adalah cairan. Maka wadah khamar tersebut, botol ataupun sesuatu itu yang menjadi wadah, itu dimaafkan. Itu nggak najis. Itu ma'fu anhu, dimaafkan. Paham? Paham nggak nih? Jadi sampai sini paham nih ya. Jadi cuka suci, karena cuka awalannya dari khamar yang didiamkan atau dibiarkan terkena sinar matahari, prosesnya alami tanpa sesuatu apapun, baik batu, obat atau sesuatu yang lainnya. Jelas Bu? Jelas nggak? Jadi yang pertama yang menjadi suci dari najis apa? Khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ada mungkin khamar diburu-buruin, disegerakan menjadi cuka dengan obat, disuntikan sesuatu, itu tetap menjadi
najis, karena yang diharuskan adalah prosesnya alami, dengan sendirinya berubah. Paham Bu? Alhamdulillah. Kan enak begitu ya. Yang kedua, wajildul maitati. Nih, yang kedua yaitu kulit bangkai. Yang kedua kulit bangkai. Bangkai najis nggak tadi? Najis keberapa tuh? Ngebet dulu lagi, mana jauh banget. Yang keempat, semua bangkai kecuali tiga. Kecuali tiga. Bangkai apa? Bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia. Semua bangkai najis kecuali tiga. Bangkai ikan, bangkai belalang, sama bangkai manusia. Yang dua boleh dimakan, yang satu tidak boleh. Yang mana? Bangkai ikan boleh dimakan, bangkai belalang boleh dimakan, bangkai manusia tidak boleh dimakan. Kanibal jatuhnya. Jelas ya. Bangkai ada dua. Bangkai yang dikatakan bangkai adalah binatang yang halal, binatang haram yang dikonsumsi meskipun disembelih. Binatang haram yang dikonsumsi, binatang yang haram dikonsumsi mati meski disembelih. Contoh anjing, babi kan haram dikonsumsi, meskipun matinya disembelih tetap haram, bangkai jatuhnya. Atau yang kedua, binatang yang halal dikonsumsi tetapi mati tanpa disembelih. Kambing, kelinci, sapi, matinya bukan karena disembelih, tabrak motor, tabrak mobil, maka itu jadi bangkai. Jelas? Itu. Maka dikatakan di sini yang bisa menjadi suci dari yang najis adalah kulit bangkai. Kulitnya masuk ke dalam najis nggak? Kulit itu najis nggak? Kan bangkainya najis, kulitnya najis nggak? Ya najis, dagingnya najis, kulitnya najis, semuanya najis karena merupakan bagian dari bangkai. Jelas? Semua bangkai yang punya kulit di sini masuknya ya. Semua bangkai yang punya kulit. Nyamuk punya kulit gak? Bangkai nyamuk. Bangkai nyamuk punya kulit gak? Nyamuk punya kulit. Bagaimana? Contoh kelinci, ular, buaya, kecuali bangkai anjing dan babi. Ya, kecuali bangkai anjing dan babi. Di sini dikatakan wajildul maitati idza dubigo, kulit bangkai apabila disamak. Apa Bu disamak? Samak, kulit itu Bu dilepasin dulu dari dagingnya. Kemudian contoh kulit kambing. Ada kambing nih. Kita nggak bicara kambing yang matinya disembelih. Kalau kambing matinya disembelih, kulitnya halal, kagak haram. Kulitnya nggak jadi najis. Karena matinya disembelih. Udah binatangnya halal dikonsumsi, matinya disembelih. Halal semuanya. Ini kambing matinya bukan karena disembelih, ketabrak motor. Ada bangkai itu jadinya. Maka kambing itu najis nggak? Najis. Ada kulitnya, kita pisahin dari dagingnya. Setelah kita pisahkan, kita panasin Bu biasanya. Biasa dipanasin, dijemur atau dengan debu atau sesuatu apapun yang panas. Supaya apa? Supaya rontok dulu nih daging sisa-sisa yang masih ada di kulitnya. Dirontokin dulu, udah kelar, dirontokin, dikulitin semuanya tuh daging-dagingnya yang masih ada, bulunya kalau kagak bersihin. Ini udah jadi suci belum begini? Kulitnya ini udah jadi suci belum? Belum Bu, karena belum kita cemplungin ke air.
Nggak cukup begitu. Meskipun udah dipanasin, udah dikeringin, udah dijemur, udah kering dan segala macam, belum selesai. Kenapa? Karena mensucikan itu dengan air. Tadi belum kita mainan air. Setelah itu barulah kulitnya kita cemplungin ke dalam air. Setelah kita cemplungin ke dalam air, dijemur lagi sampai kering. Itu kulit menjadi suci. Ibu-ibu yang biasa beli, iya itu dia kikil, itu kan asalannya dari kulit yang disamak, ya. Kulit yang disamak itu tadi caranya prosesnya menyamakan kulit. Banyak caranya Bu, macam-macam. Ada yang dengan bahan kimia, ada yang dengan alami, segala macam, banyak. Simpelnya tadi dipanasin dulu biar ngerontok semuanya, bulunya sampai daging-dagingnya juga, daging kecil-kecil tuh sisa yang nempel di kulit itu rontok dulu semuanya, ya. Tapi itu belum jadi suci sampai nanti kita cemplungin dulu di kolam atau di bak, baru dijembreng kering. Itu proses penyamakan kulit namanya. Maka kulit bangkai yang tadi, mau kulit macan, kulit buaya, kulit ular yang dilewatin proses penyamakan tadi, kulit bangkai yang tadinya najis menjadi suci. Sampai sini jelas? Jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa masoro hayawanan, dan sesuatu apapun yang berubah menjadi hewan. Ini sebenarnya tambahan aja Bu, yang pada hakikatnya cuma dua. Ini tambahan, nanti dijelaskan kenapa bisa ini menjadi tambahan sesuatu ini. Contoh tadi Bu, daging sisaan yang lepas daripada kulit dibiarkan, kemudian muncul hewan. Apa di situ? Ulat. Ulatnya gede segini. Ada orang yang demen ulat, diambil itu ulat, dimandiin, dibersihin, dipiara. Itu ulat menjadi suci meskipun asalnya tadi dari bangkai yang najis. Meskipun pada hakikatnya kata ulama yang sebenarnya mah ulat itu bukan dari bangkai, tetapi ada dari lalat yang kemudian bertelur, telurnya itulah kemudian berubah menjadi ulat. Ibu pernah kan lihat daging ada ulatnya? Nah, ulatnya itu kalau kena air dibersihin itu jadi suci tuh ulat itu. Itu kan asalnya dari sesuatu tadi yang berubah tiba-tiba menjadi hewan. Cuma kita mah geli lihatnya gitu kan. Kalau kata kita jijik aja. Jadi ini merupakan tambahan aja. Yang pada hakikatnya hanyalah dua tadi, khamar yang dia berubah menjadi cuka dengan proses alami dengan sendirinya, dan yang kedua adalah tadi kulit bangkai, sesuatu bangkai apapun kecuali tadi bangkai anjing dan bangkai babi, idza dubigo, yang mana dia apabila kulit bangkai tersebut disamak. Dan yang ketiga wa masoro hayawanan, sesuatu yang berubah menjadi hewan, yaitu ulat, menjadi ulat. Mau ulatnya segede begini Bu, lah itu suci kalau udah dibersihin lagi. Suci itu. Sesuatu yang berubah menjadi hewan. Sampai sini paham Bu? Alhamdulillah.